Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Nurul Fabian dengan NPM 452310179 dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar algoritma dan pemrograman mengenai sistem informasi hotel tanpa inputan. Jadi materi yang terdapat pada tugas besar saya adalah selection, repetition, array, function, string, dan sensor. Untuk selection, contohnya ada if else, lalu switch. Untuk yang kedua ada repetition yaitu for, nested for, while. Untuk array ada array satu dimensi, dua dimensi, tiga dimensi, dan multidimensi. Dan sini saya akan menggunakan hanya satu dimensi. Lalu function atau fungsi, contohnya adalah void ini yang banyak sekali. Void, ini adalah function. Lalu untuk string atau file, di sini saya menggunakan string dan instansial secara ascending. Pertama yang kita tulis adalah include your stream dan using namespace std. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari bawah terlebih dahulu yang akan dimunculkan pertama di INT main, yaitu judul hotel. Nah, yang akan dipanggil pertama di INT main, yaitu judul hotel. Di sini di judul hotel saya hanya terdapat outputan saja atau print. Jadi akan mengeprint selamat datang di Hotel Rain, yaitu nama hotel saya, di Jalan Kemerdekaan Indonesia, nomor 1945, Blok B, dan nomor telepon yang saya buat sendiri. Setelah itu, saya di ente main akan memanggil form pendaftaran. Nah, di sini ada form pendaftaran, saya menggunakan string, jadi string nama pembeli Muhammad Nurul Fabian, string ID pembeli 4523109, string alamat dan dasar nomor Lapangan Jati, string kelamin laki-laki, string nomor telepon 0817 7608 5613, lalu string status belum kawin, string alasan sedang liburan saja. Di sini saya akan lalu setelah saya menulis semua string ini, string tersebut, string yang ada di sini akan dipanggil kembali di sini. Jadi untuk nama akan nama pembeli akan dipanggil, dan ID, alamat, jenis kelamin, nomor telepon, status, dan alasan. Di sini terdapat lama menginap, dan di sini tidak ada yang lama menginap, tidak ada variabel lama menginap. Nah, untuk variabel lama menginap ini sangat penting untuk mendapatkan diskon. Jadi untuk penjumlahannya. Jadi tidak jadi saya taruh di paling atas agar saya tidak perlu menulis kembali berapa lama saya menginap di hotel yang telah saya buat ini. Jadi sudah saya cantumkan di atas untuk lama menginap. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini akan mendapatkan diskon apabila menginap lebih dari 5 hari, sebesar 20%. Nah, lalu di ente main terdapat panggilan function terakhir, yaitu pemilihan kamar. Nah, di sini ada pemilihan kamar. Karena di sini saya tanpa inputan, jadi sudah saya input di dalam codingan dengan variabel int in sama dengan 1. Nah, di sini akan mengeprint jenis kamar. Jadi saya ada jenis kamar 1 yaitu standar room dengan harga 150.000 dan 2 deluxe room dengan harga 12.000. Nah, di sini saya hanya ada 2 kamar. Jadi kalau misalkan saya menginput kamar 3, maka saya akan tulis sini default kamar tidak tersedia Nah, nah di sini default ini untuk kalau misalkan kita memilih angka yang lebih dari 2. Jadi sudah ke default sendiri ya, dia akan 0. Nah,
Lalu setelah itu di sini masukkan nomor yang Anda inginkan. Nah, di sini saya akan menampilkan variabel yen yang telah saya tulis sama dengan satu. Maka saya telah memilih case 1 standar function standard room akan dipanggil. Nah, karena di sini saya memilih standard room, jadi saya akan menjelaskan apa itu standard room. Nah, jadi function standard room. Jadi di function standard room ada hanya ada outputan saja, yaitu Anda telah memilih standard room, lalu silakan pilih kamar yang tersedia. Lalu akan memanggil function insertion sort sr. Di sini letak pentingnya. Nah, di sini ada function insertion sort sr. Nah, di sini ada cons int jumlah kamar sama 5. Mengapa saya menggunakan cons? Karena di array ini, misalkan saya sudah tulis 5, terkadang angkanya akan mengacak atau berubah-berubah, makanya saya menggunakan kata-kata cons. Nah, arti kata dari cons itu adalah mengunci atau menglok. Jadi, apa kalau misalkan saya tulis 5, ya sudah pakai 5 saja yang terdapat di sini. Tidak boleh lebih dan boleh kurang. Lalu int rnf, lalu int sort, cr jumlah kamar, int nama, dan int range sama dengan 1. Sudah. Di sini akan menampilkan sebelum diurutkan secara ascending. Di sini adalah rumus untuk menampilkan angka yang ada di sini. Untuk menampilkan angka array yang ada di sini. Dia akan ditampilkan terlebih dahulu di sini. Dengan rumus for sama dengan nala sama dengan 0, nala kurang dari jumlah kamar, nala plus plus, lalu buka, lalu akan menampilkan spasi, terus mengeprint sort sr nala, lalu spasi lagi. Lalu sini akan mengurutkan kamar yang tersedia. Di sini adalah pengurutannya secara ascending. Ini adalah pengurutan secara ascending. Dan di sini untuk menampilkan hasil pengurutan tersebut. Sebelum proses ini terjadi semua, akan terjadi pemilihan kamar yang diinginkan. Nah, ini adalah int range sama dengan 1. Di sini berarti karena saya tanpa inputan, berarti saya sudah memilih kamar nomor 1. Yaitu, kalau saya memilih kamar nomor 1, di sini akan mengeprint, meng-check out range. Ini akan jadi 1. Nah, jika saya memilih 1, akan menampilkan struk pembayaran. Nah, struk pembayaran ini akan saya jelaskan setelah saya menjelaskan angka-angka ini. Dan akan menampilkan ruangan nomor 1 yang telah saya pilih. Nah, jika saya memilih 5 akan menampilkan nomor 5. Jika saya memilih nomor 10 akan menampilkan nomor 10. Jika saya memilih 14 akan menampilkan 14. Jika saya memilih 15 akan menampilkan nomor 15. Apabila saya memilih angka yang tidak terdapat pada kamar-kamar yang tersedia, maka menampilkan ruangan Anda pilih tidak tersedia atau penuh. Oke. Di sini di masing-masing else if ini terdapat struk sr. Nah, struk sr ini adalah function untuk menampilkan struk pembayaran yang terletak di sini. Void struk sr. Nah, di sini ada int total sr, yaitu standard room, diskon, s sama 150.000. Lalu akan menampilkan Anda telah memilih kamar standard room dengan harga 150 per hari. Dan nama menginap Z sama dengan hari. Di sini saya menginapnya selama 7 malam atau hari. Jadi akan menampilkan angka 7 hari. Lalu di sini ada proses total SR sama dengan R kali Z. Dan akan menampilkan total SR. Jika Z lebih dari sama dengan 5, akan mendapatkan diskon sebesar 20%. Di sini ada prosesnya diskon sama dengan total SR kali 0,2 dan akan menampilkan total diskon tersebut. Jika Z, nah ini kalau
Kalau tidak, akan menampilkan Anda tidak mendapatkan diskon sebesar 20%. Maksudnya adalah jika Z atau lama menginap saya adalah 1, itu kurang dari 5, maka akan menampilkan Anda tidak mendapatkan diskon sebesar 20%. Nah, jika saya memasukkan angka 2 di variabel IN ini, angka 2, maka akan menampilkan function deluxe room. Deluxe room, function deluxe room yang terdapat di sini. Kurang lebih sama seperti yang saya tulis di standard room. Jadi akan menampilkan Anda telah memilih deluxe room dan silakan pilih kamar tersedia dan akan memanggil function insertion sort dr. Di sini juga kurang lebih sama, hanya variabelnya saja yang berbeda di insertion sort dr. Jika tadi di insertion sort sr itu angkanya kurang dari 15, di sini lebih dari 15 untuk arraynya. 16, 30, 23, 17, 20. Batasnya sampai 30. Dan sini saya menginput int array-nya 30, jadi saya memilih kamar 30. Ini kamar yang tersedia pada deluxe room. Di sini kurang lebih sama, sebelum diurutkan secara ascending. Jadi for ini sebelum diurutkan akan menampilkan sebelum diurutkannya program tersebut, sebelum diurutkannya angka-angka tersebut. Lalu di sini mengurutkan kamar ruangan tersedia secara ascending. Ini pengurutannya. Lalu di sini akan menampilkan hasil pengurutannya. Oke. Ini kurang lebih sama karena di sini range saya sudah memilih angka 20, maaf 30. Jadi akan menampilkan Anda telah memilih ruangan nomor 30. Lalu akan dipanggil struk dr atau deluxe room. Jika saya memilih angka 23, akan muncul 3, lalu memanggil struk dr. Jika saya memilih 20, akan menampilkan nomor 20 dan memanggil struk dr. 17 menampilkan nomor 17 dan memanggil struk dr. 16 akan menampilkan nomor 16 dan memanggil struk dr. Nah, struk dr di sini kurang lebih sama, hanya harga saja yang berbeda. Di sini ada function struk dr, int total dr diskon r sama 200.000. Lalu akan menampilkan Anda memilih kamar deluxe room dengan harga Rp 200.000 per hari dan nama menginap Z atau 7 hari L. Di sini ada prosesnya, proses perkalian harga dan hari, dan akan menampilkan total dr, total dari penjumlahan tersebut. Nah, di sini sama juga, mendapatkan diskon 20% setiap kamar. Jadi jika Z lebih dari sama dengan 5 akan mendapatkan diskon sebesar 20%. Nah, di sini kurang lebih juga sama. Kalau misalkan saya menginput angka 1 di else ini, maka akan menampilkan tidak mendapatkan diskon sebesar 20%. Oke. Saya akan lanjut ke programnya saja. Oke, selesai. G++ info tugas besar tugas besar CPP. Oke, sudah bisa di ini tugas besar. Oke. Ini akan saya kecilkan dulu. Oke, jadi untuk int main itu hanya akan menampilkan segini saja, sampai sini saja. Lalu sisanya akan tergantung variabel yang saya tulis di pemilihan kamar di sini. Variabel angka yang saya tulis di pemilihan kamar. Misalkan saya pilih 1, akan menampilkan standard room. Jika saya pilih 2, akan menampilkan deluxe room. Nah, di sini saya telah menulis angka 2, jadi akan menampilkan deluxe room. Nah, di sini sebelum pengurutannya,
16, 30, 23, 17, 20. Ini sesudah penguraian ya. 16, 17, 20, 23, 30. Dan di sini silahkan pilih kamar yang Anda inginkan. Di sini saya menulis 30. Nah, saya menulisnya tuh di sini. Nah, ini 30. Maka akan menampilkan Anda telah memilih nomor 30 dan struk DR. Maka betul? Iya. Lalu akan menampilkan function struk pembayaran dan Anda telah memilih 30, nomor 30 dengan harga 12.000 per hari dan lama minap 7 hari dengan total sebelum didiskonkan sebesar 1.400.000. Lalu karena lebih dari 5 hari akan mendapatkan diskon sebesar 20%. Dan totalnya menjadi 280.000. Nah, jika saya masukkan angka 1 di pemilihan kamar, maka akan menampilkan, nah, akan menampilkan kamar standard room. Nah, ini Anda telah memilih standard room. Ini sebelum di ascendingkan 15, 14, 10, 15, 15, 10, 14, 15. Di sini saya telah memilih angka 1. Ya, angka 1 apakah betul? Ya, betul, angka 1. Saya telah memilih angka 1 dan akan menampilkan pembayaran. Anda telah memilih ruangan nomor 1 dan memilih 150 hari dan nominal 7 hari. Total sebelum didiskonkan adalah 1.050.000. Dan karena saya menginap selama 7 hari, itu lebih dari 5 akan mendapatkan diskon 20%, menjadi 210.000. Nah, apabila saya memasukkan angka 3 di pemilihan kamar, kita lihat apa yang terjadi. 12 besar, 12 besar. Nah, hanya akan menampilkan selamat datang dan form dan jenis kamar. Nah, dan di sini terdapat kamar tersedia. Berarti karena di sini hanya ada 2 kamar dan saya milih kamar 3, maka kamar tersebut tidak tersedia. Mungkin sekian penjelasan dari codingan tugas besar saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu.